Pertama-tama terima kasih teman-teman media. Memang kita baru saja selesai tadi sesi Bapak Presiden bertemu langsung dengan 12 perusahaan investasi terbesar di dunia, malah ada ikut ada 12 dengan total kurang lebih kalau aset under management itu dikumpulkan itu 16 triliun US dollar. Dan diskusinya tadi cukup panjang, kurang lebih 2 jam dari tadinya hanya diperkirakan sejam, karena diskusinya very fruitful, very produktif. Ya, pertama-tama Bapak Presiden menyampaikan mengenai Indonesia dan juga apa langkah-langkah ke depan yang terus dilakukan Indonesia dalam rangka meningkatkan iklim investasi, meningkatkan kestabilan, perekonomian, stability, dan yang lain-lain. Dan kemudian dilanjutkan dengan one-on-one dari 12 perusahaan yang hadir itu, masing-masing memberikan masukan, memberikan inputan, dan karena kita dari Danantara melakukan engagement dan juga pertemuan yang cukup intens, Pak Pandu yang kami minta melakukan pembicaraan itu, dan potensi ada beberapa kerjasama dengan mereka, karena memang kalau dilihat selama ini para perusahaan investasi besar ini mungkin belum, kalau saya bilang belum tergarap secara optimal. Mereka lebih banyak berinvestasi di negara-negara lainnya. Nah, kebetulan dengan kehadiran Danantara ini, mereka juga mempunyai potensi sebagai local partner Danantara, dan itu memberikan kenyamanan dan confidence juga, karena kita bisa bersama-sama investasi tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Nah, mereka memberikan masukan juga terutama mengenai konsistensi kebijakan, rule of law, kemudian juga mengenai pengembangan pasar modal, kemudian mereka juga menyampaikan risiko-risiko yang terukur, yang itu yang juga perlu kita lihat, dan mereka juga menyatakan dan memuji juga kebijakan Bapak Presiden yang selama ini sudah dilakukan, yang membuat mereka sekarang melihat Indonesia itu lebih besar. Bapak Presiden menyampaikan di awal bahwa selama ini mungkin Indonesia dikenalin as a sleeping giant, tapi kita nggak mau sleeping anymore. Now is time kita bangun dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Nah, jadi ada beberapa potensi kerjasama, baik itu di bidang teknologi, harapan juga ada transfer knowledge di bidang renewable energy, infrastruktur, real estate, dan juga digital economy. Itu juga diantaranya yang disampaikan ke kami, dan juga ada salah satu fund juga yang bagaimana bisa mengembangkan entrepreneur atau para dunia usaha, pengusaha, dan oleh sebab itu ada Pak Andi juga ke depannya. Jadi ini adalah pertemuan yang sangat fruitful, dan ini juga memberikan mengenai presence Indonesia itu di mata dunia ini makin baik, karena Indonesia juga selalu menjaga kestabilan itu menjadi sangat penting buat mereka, dan ada continuity dari semua kebijakan ini berjalan dengan baik. Nah, itu mungkin dari saya. Mungkin Pak Pandu mau menambahkan sedikit? Ya, tadi mungkin banyak tambahan interest dari para investor-investor ini untuk berinvestasi dan berkolaborasi di dalam Indonesia dan juga di luar Indonesia. Tapi yang ditambahkan juga adalah bagaimana bisa membuat partnership langsung, di mana mereka bisa membuka kantor langsung di Indonesia untuk investasi yang mereka lakukan. Karena bahasa mereka boots on the ground itu sangat penting, dan mereka sangat apresiasi bahwa Presiden bisa menerima mereka semua. Jadi ini juga mungkin bisa ditambahkan banyak yang terbang dari Los Angeles, dari New York, ada yang dari London, dari Eropa yang hadir untuk bisa berbicara dan berdiskusi langsung dengan Bapak Presiden selama 2 jam terakhir ini. Kedua, memang banyak sekali juga tambahan, dan ini sekarang sudah kita tadi bicarakan reformasi yang dilakukan di pasar modal, bahwa pasar modal sangat penting untuk bisa meningkatkan confidence. Tadi banyak bahasa-bahasa seperti confidence building,
dan mereka sangat apresiasi bahasa yang Pak Presiden tekankan mengenai penguatan legal system, certainty of legal system, dan juga mereka sangat apresiasi juga bahwa ada pembentukan Danantara yang Bapak Presiden inisiasikan, bahwa ini bisa menjadi salah satu calon mitra mereka karena mereka juga sudah sangat terbiasa bermitra dengan sovereign wealth fund lain di dunia. Jadi ini contoh yang sudah ada. Jadi mungkin itu sebagai salah satu rangkumannya keinginan mereka untuk sekarang mulai berinvestasi dengan cara partnership dan menggunakan Danantara sebagai salah satu calon mitra mereka untuk berinvestasi. Ya Pak Rosan, berarti ini masih sebatas diskusi ya. Kalau misalnya dari perusahaan-perusahaan itu yang paling potensial, yang paling mendekati perusahaan apa mungkin Pak? Sebetulnya bukan hanya diskusi, kita Sebenarnya udah. Jadi semuanya itu memang kita belum announce, tapi memang ini semua sudah merupakan partnership yang nantinya pada saat waktunya akan kita sebut. Jadi sektor-sektornya tadi ada renewable energy, infrastruktur, mereka banyak fokus pada infrastruktur, energi transisi, dan juga tadi dari sisi entrepreneurship teknologi, salah satunya adalah salah satu investor terbesar di OpenAI. Nah, mereka bilang bagaimana bisa penggunaan OpenAI juga kepada sektor SOE kita untuk meningkatkan efisiensi. ya, jadi ini sebetulnya bukan hanya diskusi, tapi tadi Pak Pandu sampaikan sudah berjalan lebih lanjut, dan tadi ada ini terakhir juga salah satu karena kita juga Bapak Presiden juga sangat apresiasi, senang karena yang datang ini benar-benar CEO level CEO atau presidennya langsung gitu, dan kita juga happy karena itu yang benar-benar datang, jadi bukan level 2 itu benar-benar level 1 atasnya. Dan tadi karena kebetulan salah satunya adalah ada owner majority dari Chelsea, Lakers juga ada, Dodgers, dan dia berjanji mau bawa klub Chelsea dan Lakers ke Indonesia. Untuk ada kerjasama dan melakukan pertandingan seperti itu. Ya mungkin dari Pak Adin ada tambahan? Kerjasama dari Kadin melihat ini gimana Ya, Pak? pertama-tama kami kan mewakilkan dunia usaha. Kami melihat sendiri bahwa satu, tadi Danantara itu sangat diapresiasi sebagai mitra dagang daripada CEO-CEO tadi. Dan yang kedua, tentunya kami melihat juga Pak Presiden menekankan untuk tata kelola perusahaan dan juga kepastian daripada hukum. Dan itu sangat benar-benar digarisbawahi dan diapresiasi. Nah, kami melihat mereka semua itu yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri Rosan, 16 triliun US dollar, mereka itu kan ada di pasar modal. Sehingga mereka bisa bergerak anytime dan sekarang pun juga sudah di dalam. Nah, berikutnya yang kita lihat memang dengan berhasilnya government spending dari pemerintah dengan program-program seperti MBG tadi juga disampaikan, lalu juga dari sisi konsumsi domestik juga naik, lalu ekspor import dipuji juga dengan adanya perjanjian dengan Amerika dan lain-lain. Ya sekarang bicaranya banyak mengenai investasi yang tentunya sangat berkembang dari FDI dan juga yang investasi Danantara. Jadi saya melihatnya dari dunia usaha senang sekali, apalagi Danantara selalu berpikir bagaimana untuk de-risking atau mengurangi resiko dan juga untuk crowd in atau sama-sama masuk bergotong royong membangun suatu ekonomi. Dan saya rasa ini sangat positif dan kami tentunya sangat berterima kasih diajak dan menyambut baik semuanya. Oke.